putingmu datar, putingmu tenggelam. Kira-kira bisa menyusui nggak ya? Assalamualaikum, halo Rek, ketemu lagi bareng aku Abir. Salam sehat bahagia luar biasa. Wush. Oke, di video kali ini aku mau membahas beberapa yang DM ke aku, yang WhatsApp ke aku mengenai puting yang tenggelam atau datar. Kira-kira kalau puting tenggelam dan juga datar itu bisa nyusuin bayinya nggak sih? Tapi sebelum aku jawab pertanyaan ini, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe ya, biar aku makin semangat untuk bikin video yang lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Oke, aku lanjutin. Jadi ceritanya gini, puting itu terbagi atas berbagai macam bentuk ya. Ada yang normal, ada yang pendek atau biasa kita sebut datar, kemudian ada yang panjang dan juga ada yang terbenam. Nah, kira-kira dari puting ini kalau misalkan kondisi yang terbenam dan juga datar itu kira-kira bisa menyusui nggak ya? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena gini teman-teman, kalau misalkan menyusui itu kita menyusuinya bukan di area putingnya, tapi di areolanya. Nah, kalau nggak tahu areola itu yang hitam-hitam itu loh, ya, pinggir hitam-hitam itu areolanya. Nah, biasanya juga ada ibu-ibu yang bilang sama aku, bilang gini, Mbak, putingku ini areolanya ini kondisinya besar lebar, kira-kira harus dimasukin semua nggak ke bayinya, ke mulut bayinya, sedangkan mulut bayi kan mini kecil banget, terus areolanya segini, lah gimana mau masukin semuanya? Jelas kan nggak bisa segitunya. Tapi yang paling penting itu biasanya bagian bawahnya, jadi nggak usah dimasukin areolanya semua. Karena gini teman-teman ya, aku dulu termasuk puting yang datar ya, hampir dibilang kayak tenggelam lah, terbenam gitulah ya. Nah, tapi aku berusaha, cuma modal niat doang kok kalau misalkan kita pengen berhasil menyusuin. Jadi nggak tanggung-tanggung juga. Waktu itu perjalanan menyusuin aku juga baru tahu ternyata kenapa Al ini bisa sampai aku ngerasain sakitnya ketika Al nyusu itu sampai hampir 3 bulan ya. Harusnya itu aku konsulkan ke dokter. Sebenarnya udah konsul sih aku ke laktasi, cuma katanya kok nggak ada lipti, nggak ada tangti gitu kan. Tapi aku baru tahunya ini beberapa kali ini kondisi dia belajar makannya, dia kok nggak bisa makan agak keras ya, sedangkan umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Ternyata dia ada masalah lipti, jadi bagian disekatnya sih dia pendek seperti itu, tapi tidak mengurangi dia kuat untuk menyusunya ya. Jadi meskipun dia lipti, dia tetap kuat untuk menyusunya karena distimulasi di bagian mulutnya. Waktu itu kan aku waktu dia masih bayi, aku sering pijitin dia seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kan putingnya dia menyusuin di bagian areolanya ya. Nah, gimana cara ngatasinya ketika kita kondisinya putingnya datar dan juga tenggelam? Caranya yang pertama adalah kita sering-sering untuk menyusuin bayi kita. Ya, semakin sering, semakin muncullah yang namanya puting. Jadi dulu itu aku benar-benar trepes, nggak ada sama sekali putingnya. Tapi karena seringnya Al untuk nenen, untuk menyusu, akhirnya sedikit-sedikit meskipun ya nggak begitu panjang banget, itu minimal ada putingnya lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum kita nyusuin itu dipijat dulu, pijat lembut. Biasanya kalau misalkan awal-awal menyusuin itu kalau bahasa Jawanya adalah ngerangsemi, menteng-menteng bagian payudaranya. Nah, kalau seperti itu dipijat halus aja di bagian payudaranya. Nah, setelah dipijat halus baru kita susuin bayinya. Rasanya memang nggak mudah untuk nyusuin dengan kondisi puting yang datar, puting yang tenggelam, tapi harus dicoba dan memang kita harus punya niat yang kuat untuk menyusuin bayi kita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
Semakin kita sering menyusuin ya, semakin kita nyusuin bayi kita semakin sering, semakin air ASI ini akan keluar. Otomatis puting itu juga akan keluar. Nah, setelah itu yang keempat adalah bisa dibantu dengan menggunakan alat. Ini yang aku lakukan adalah aku menggunakan sepet. Ya, sepet kemudian dipotong ujungnya, dibalik, setelah itu ditarik. Di terapi ya kurang lebih satu menit gitulah. Atau bisa menggunakan pompa ASI, baik yang manual atau maupun yang elektrik ya, boleh mau yang mana aja silahkan. Tapi kebetulan aku pakai yang pompa elektrik, jadi itu kayak secara nggak langsung dia narik dan nyedot gitu loh, seperti itu. Ada lagi yang terakhir, aku pernah disarankan pakai bentuknya kayak gini, puting sambungan ya. Bentuknya kayak gini, puting sambungan. Puting sambungan ini ketika ditempelin di payudara, sebenarnya aku nggak begitu suka pakai puting sambungan. Kenapa? Karena gini, itu kan nggak ada putingnya ya. Payudara kan nggak ada putingnya. Ketika Al nyusu itu kayak dia kesulitan gitu loh untuk neneknya kalau misalkan ada puting sambungan ini. Tapi kalau misalkan hanya payudara aja, dia dengan mudah untuk neneknya, meskipun itu nggak mudah. Jadi aku harus ngerasain sakit, harus ngerasain lecet. Memang sih biasanya awal-awal menyusuin itu akan merasakan yang namanya lecet, yang namanya sakit, yang namanya penyesuaian diri, stres, baby blues dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, semua kembali ke niat. Kalau niat kita kekeh untuk memberikan ASI, apapun rintangannya, apapun cobaannya, apapun penderitaannya, hajar terus untuk memberikan ASI, memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya, atau di Instagram aku bisa di Abir Hasanawi. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.